mudah-mudahan hari ini lumayan dapat ini ya, banyak ini ya apa pengetahuan baru karena ini sebenarnya materi-materi yang jarang kita publish karena sebenarnya materi IPO kan. Ya mungkin belakangan baru mulai hype karena banyak IPO yang bakal bakal bagus-bagus nih. Nanti ada Avian, Cimori, akhir tahun ada Goto, ada juga bank digital, Blue gitu kan. Dan banyak startup nanti ke depannya mungkin bakal IPO. Jadi kita mesti paham juga nih sebagai pemain di pasar modal, IPO itu apa gitu ya. Terus ada eIPO lagi sang konsepnya. Nah, kenapa dibuat seperti itu, kronologisnya seperti apa? Nah, kita coba bahas di kelas kali ini. Nah, eh, sip. Ini kita nggak banyak basa-basi langsung ke kelasnya aja ya karena waktunya kan mepet. Nah, ini teman-teman untuk awal-awal tetap ya teman-teman saya ingatkan kembali teman-teman yang mau nonton video-video kita atau kelas-kelas kita yang sebelumnya ada di tenaksaham.com, bisa login lalu ke menu kelas ya. Jadi kalau teman-teman eh, bingung mau materi seperti apa, mau refresh seperti apa, tetap ke tenaksaham.com, login kelas, dan materi kelas hari ini juga akan direkam dan akan kita upload di tenaksaham.com. Ya, jadi teman-teman nggak usah khawatir, catat-catat aja kalau ada yang masih bingung nanti bisa nonton lagi di tenaksaham.com. Ya, teman-teman yang belum join juga nanti bisa kita arahkan untuk nonton di sini. Oke. Nah, ini saya sekilas lagi ya tentang pasar modal. Jadi pasar modal ini kan sebenarnya kan ada perusahaan nih butuh uang lah ya. Dia mau antara ekspansi atau untuk kebutuhan uangnya untuk bayar eh, pihak ketiga atau segala macamnya. Dia butuh uang, dia jual sebagian atau seluruh sahamnya ke pasar modal. Ya, di mana pasar modal ini mempertemukan antara si investor dengan si perusahaan ya. Investor ini kan kita ya, punya uang mau investasi nih. Kayak dulu saya mau usaha sendiri, wah bayar sewa, segala macam. Wah ini ada usaha yang udah jadi nih, udah running, udah profit, mau ekspansi. Ya saya investnya di perusahaan yang seperti itu. Nah, pasar modal diawasi oleh OJK, ada IDX, ya keliling penjaminan, jadi Bank LDN kita, ya yang udah ngerti. KC adalah tempat penyimpanan saham kita. Ya, jadi ini perusahaan mau ke pasar modal pertama kali namanya IPO. Nanti udah di pasar modal bisa diperjualbelikan namanya pasar sekunder. Ah, itu yang kita lakukan tiap hari nih, yang trading beli jual di aplikasi itu pasar sekunder. Nanti kita bahas diagramnya satu persatu ya. Nah, ini teman-teman, ini tolong dicatat dulu ya. Jadi ketika teman-teman punya sebuah perusahaan ya mau IPO ya, di sini ada perusahaan efek atau sekuritas. Dibagi menjadi sebenarnya dua, underwriter, emisi efek, dan pedagang efek. Manajer investasi sebenarnya bukan perusahaan efek, sebenarnya perusahaan aset manajemen sekarang, udah dipisah lagi gitu ya. Nah, biasanya sih sister company kayak Pirip, ada Pirip Sekuritas, ada Pirip Aset Manajemen. Penin Sekuritas, Penin Aset Manajemen. Jadi manajer investasi ini izinnya namanya WMI, Wakil Manajer Investasi itu di aset manajemen biasanya. Di sekuritas udah nggak dipakai. Yang dipakai cuma dua, emisi efek atau perantara pedagang efek. Saya, Kopiter, Maria, Daniel ini adalah perantara efek karena kita izinnya terdaftar di OJK untuk memberikan edukasi ke teman-teman untuk bantu bukain akun di sekuritas. Nah, itu perantara pedagang efek, izin sekuritas. Nah, emisi efek adalah izin untuk membantu perusahaan-perusahaan yang mau listing nih. Di emisi efek ini membantu perusahaan yang mau listing namanya emisi. Jadi menjamin, oh perusahaan ini adalah yang saya sudah review, saya sudah analisis perusahaannya bagus nih, siap listing. Nah, sebelum listing nanti ada lembaga penunjang. Biro Administrasi Efek ini adalah BAE, itu adalah untuk pencatatan efek kita. Jadi ketika kita beli saham, jual saham, mau IPO, mau segala macam, itu dicatat di Biro Administrasi Efek. Nah, ini off the record juga, bedanya kita dengan teman-teman yang insider, dengan teman-teman yang katanya bandar, yang katanya big boy segala macam, sebenarnya perbedaannya adalah mereka punya akses ke Biro Administrasi Efek. Jadi mereka bisa lihat nih, oh yang beli saham hari ini siapa saja nih, lalu jumlahnya berapa yang mereka beli. Nah, jumlahnya ini mereka hitungin tiap hari. Nah, itu bedanya kita dengan teman-teman yang katanya bandar dan katanya itu. Jadi di organisasi efek ini mereka emang punya akses, mungkin mereka adalah emiten, mungkin mereka adalah underwriter-nya gitu ya, atau mereka mungkin corporate secretary gitu yang punya akses ke sana. Bank kesediaan kayak Bank LDN ya, Waris Amanat, Pemeringkat itu juga yang lembaga penunjang untuk sebuah perusahaan mau IPO, dinilai dulu ya kan. Nah,
Nanti ada bantuannya nih, ada laporan auditnya, akuntan, notaris, penilai appraisal, legalitas ya gitu ya. Pemodal ada domestik, ada asing. Baru perusahaan bisa go public. Nanti kita bahas step by step-nya ya teman-teman. Ini baru pengantar dulu, nggak apa-apa, masih kasar gambarannya. Nanti kita bahas lebih detail satu persatu step by step-nya dia sampai ke IPO. Sebenarnya ini pekerjaannya corporate finance sih, atau pekerjaannya IB, lebih yang introducing broker gitu ya. Nah ini pengertian saham, ya yang kita saham yang maksudnya saham yang go public ya. Jadi perusahaan-perusahaan yang go public punya .tbk. Nah, ketika IPO dia punya .tbk. Jadi gini, kayak kita punya PT maju terus gitu ya. Begitu kita go public, PT maju terus .tbk. Jadi ada .tbk itu terbuka, artinya perusahaan terbuka yang sahamnya sudah bisa diperjualbelikan oleh masyarakat. Ya. Di 1.116 sekarang ini hanya pengantar sekilas. Faksi harga, ini saya juga cuma pengantar aja biar teman-teman ingat. Di sini ada faksi harga ya. Jangan lupa, mesti dihafal. Kemarin ada yang pasang stop loss kan, kelewatan karena nggak sesuai faksi harga. Harga 2.000 agro itu kan kelipatan 10 perak. Dia tulisnya 2195 apa berapa gitu. Nah, itu kan tidak akan kena gitu ya, karena beda kelipatan. Nah, ini batas auto reject juga nih. Kita kemarin baru dapat MTEL nih, sahamnya 800 perak, maka auto reject-nya besok adalah 25%. Tapi hati-hati ya, ini ada aturan baru, kalau saham-saham yang di papan akselerasi, nanti papan ketiga kita pelajarin, itu auto reject-nya bisa beda ya. Yang kita 7%, auto reject bawahnya sekarang sama pandemi, mereka bisa 10% gitu. Jadi nanti ini kita pelajarin lebih detail. Ini, karena kalau materi ini banyak aturan-aturan nih, jadi banyak menghafal, banyak baca-baca, baru bisa paham skema primary market gitu ya. Oke, ini sekira saja. Kita masuk ke materinya bahwa pasar modal itu dibagi dua segmen. Pasar primer dan pasar sekunder. Nah, pasar primer ini yang kita sebut IPO. Pertama kali dia initial public offering. Semua di sini sifatnya administratif. Cuma sekarang sudah ada website IPO, maksudnya administrasinya tadi pakai form FPPS yang dulu bukan Bukalapak ya, itu kan non IPO ya. Jadi yang IPO yang normal yang kayak zaman dulu. Pakai form, pakai materai, pakai surat kuasa, datang ke sekuritas, mau saham ini gitu ya. Jadi namanya masih administratif. Nah, IPO administratifnya didigitalkan gitu ya, di website kan. Jadi lebih paperless gitu ya, lebih nggak ada dokumen-dokumennya, lebih gampang gitu ya. Nah, di pasar sekunder itu baru terjadi yang kita lakukan tiap hari tuh, online trading. Jadi yang kita lakukan tiap hari itu namanya pasar sekunder. Sekunder ya pasar reguler gitu ya. Nah, kalau pasar tunainya kan yang right issue, kita mau kemarin nih ada apa BBKP ya Senin ya mau right issue gitu ya. Mereka mau tebus atau mereka mau jual pasarnya di pasar tunai gitu ya. Hanya sesi satu. Nah, negosiasi itu satuannya ngembal itu untuk saham-saham yang mau oper saham, mau warisan, mau kirim-kirim saham ya, closing-closing. Nah, itu di pasar negosiasi. Ya, kesepakatan dua belah pihak, sifatnya juga hanya mengawal sekuritas, hanya mengawal dealer. Nggak bisa eksekusi sendiri gitu ya. Yang kita eksekusi sendiri hanyalah pasar reguler. Ya, sampai sini pengantarnya jelas ya teman-teman ya. Kita akan bahas yang IPO-nya ya. Lanjut ya. Nah, ini kita pelan-pelan di sini ya. Apa itu IPO? IPO itu singkatannya Initial Public Offering, atau sebenarnya proses sebuah perusahaan menjadi perusahaan publik. Dia menjual sahamnya ya ke primary market, di mana di saham tersebut sebagian akan dimiliki oleh masyarakat gitu ya, karena tapi kan dia dapat duitnya, jadi dia jual sahamnya ke investor, dia dapat duitnya untuk usaha dia gitu ya. Nanti sahamnya itu bisa diperjualbelikan yang kita lakukan tiap hari di pasar sekunder. Nah, ketika di pasar sekunder itu sebenarnya si emitennya udah nggak ada pengaruh, dia udah jual sahamnya, ya sudah sahamnya diperjualbelikan, dia sendiri sebenarnya hanya mendapatkan apa ya namanya ya, paper aset lah, paper value. Jadi hanya kenaikan naik turunnya saham dia itu hanya berlaku untuk ini apa pembukuan neraca dia. Sebenarnya secara uang kan dia udah dapat di depan gitu ya. Gitu. Jadi IPO itu sebenarnya dia cuma berubah menjadi go public, dia menjual sahamnya dapat duit di depan gitu. Di sekunder ya sebenarnya naik turunnya itu tidak mempengaruhi keuangan dia udah nggak dapat duit lagi sebenarnya. Kecuali dia nanti ada buyback, ada right issue, dan segala macam, baru dia kenaikan harga sahamnya mempengaruhi keuntungan dia juga. Ya. Nah,
Apa sih, kenapa sih perusahaan tuh mau IPO sebenarnya? Ada berapa tujuan? Ini tujuan yang umum ya, yang biasanya dilakukan oleh perusahaan. Mungkin ada tujuan-tujuan lain gitu ya, tapi tujuan yang umum adalah seperti ini. Nomor satu, pasti BU. Karena kalau nggak BU, ngapain di IPO? Karena IPO nanti ada konsekuensinya juga gitu ya. Nah, dia BU butuh butuh uang, butuh ekspansi yang atau dia agresif pengen pengen eh, ekspansi usaha, sumber pendanaan baru, jual saham, jual kertas, tanda kutip dapat duit. Saya punya perusahaan, valuasi 1T, jual 20%, dapat 200M. Dari mana lagi nih uang seperti itu gampangnya gitu ya, lipat gandakan aset hanya dengan cara IPO. Kalau kita minjem di bank, itu kan cuma ada aset sekian, di appraisal, dapat nilai agunan sekian, baru dapat kredit, ya. Semi-semi pegadaian lah, atau pinjaman modal kerja gitu ya kan. Bank ada support, tapi ya kan rasionya kan nggak akan terlalu jauh. Dia punya collateral rasio gitu. Tapi kalau di IPO, kita emang jual saham kita gitu ya. Jadi dapat uang dari jualan kertas, bahasa saya gitu ya. Nah, kedua, competitive advantage. Orang IPO, kalau ikut tender-tender, ya seperti perusahaan konstruksi, itu kalau .tbk pasti akan lebih diperhitungkan. Karena lebih jelas, laporannya terbuka, keuntungannya udah bisa kita pelajarin, ya kan, dibanding perusahaan-perusahaan yang non TBK gitu ya. Terus ada ikut izin, international social number, yang ekspor import, semua akan jauh lebih unggul secara usahanya, competitive advantage-nya bertambah gitu ya. Nah, yang ketiga, mungkin adalah bagian dari merger atau akuisisi. Ketika dia menjadi IPO, dia punya terbitin saham baru, mungkin akan diakuisisi atau dibeli oleh investor-investor yang sudah mengincar perusahaan tersebut gitu ya. Seperti tender offer atau segala macamnya, mereka sudah incar dari IPO ini gitu ya. Nah, yang keempat, dengan adanya pendanaan baru, otomatis kemampuan dia going concern atau keberlangsungan usaha dia akan meningkat. Yang kelima, ada juga .tbk untuk branding. Jadi company image-nya meningkat. Dan juga supaya meningkatkan company value. Jadi macam-macam tujuan IPO ini. Ya, banyak banget tujuannya apa. Ada juga yang memang BU untuk bayar utang juga ada sebenarnya. Tapi banyak kan sebenarnya secara normalnya adalah seperti ini tujuan-tujuan IPO. Ya, lanjut ya. Nah, dari sini kita akan mulai pelajarin proses emiten menuju IPO. Nah, di sini banyak mungkin case-case yang akan agak rumit. Contohnya gini, sekarang saya deh, Genesis gitu ya teman-teman ya. Kita pengen IPO nih. Langkah pertama, sebenarnya saya biasanya akan mendatangi adalah sebuah financial advisory nih. Atau seorang financial advisory yang memang biasa menangani IPO. Pertanyaan pertama dari financial advisory adalah, Pak, saya minta data laporan keuangan. Biasanya mereka akan tanda tangan NDA tuh, non-disclosure agreement, jadi dikasih data, laporan audit kalau bisa ya, yang 3 tahun terakhir. Jika belum audit, disuruh audit dulu gitu ya. Jadi akan ada proses seperti itu di perusahaan yang mau IPO. Lalu akan dinilai. Contoh dia punya inventory stoknya, kan audit kan juga akan panggil jasa appraisal kan. Apakah benar nih stoknya sesuai laporan keuangan dia gitu ya. Legalitasnya, kronologis akta pendirian, SK Menkenya, NIB-nya, semuanya sampai akhir. Legalnya gimana? Oke nggak gitu ya. Proses pembuatan struktur. Jadi struktur perusahaan itu gini, dimiliki oleh individu atau PT gitu. Karena kalau PT dengan PT nanti juga bisa kan, supaya mungkin ada pindah dividennya gampang atau sebagai macamnya. Nanti mereka punya strukturnya tuh untuk kepentingan stakeholder-nya gitu. Lalu ada juga pajak. Biasanya kalau perusahaan-perusahaan non-TBK kan ada buku depan, ada buku belakang tuh. Yang buku depan yang buku buat pajak tuh. Yang keuntungan yang sebenarnya kan di belakang nih gitu ya. Nah, ketika dia di TBK, ini masih jadi satu. Dia nggak bisa ngumpet-ngumpet lagi gitu. Karena kalau ngumpet-ngumpet lagi sanksinya berat. Jadi dia masih jadi satu, konsolidasi, baru diaudit. Nah, realnya gimana nih perusahaan ini? Untungnya berapa? Yang pajaknya kalau kurang bayar nih jadi ya kan gitu ya. Tapi ada juga nanti ada aturan omnibus law yang terbaru kan, kalau yang saham yang 40% dimiliki masyarakat dapat insentif pajak katanya kan gitu. Jadi nanti akan itu menghitung nih pajak yang harus dibayar, kalau dikasih saya rapor kurang bayar sama insentif pajak segala macam. Nah, ini plus minus nih. Nah, ini perusahaan gini nih. Jadi akan dirematis dulu biasanya tuh sebuah perusahaan. Gue BU nih mau IPO. Tapi laporan auditnya seperti ini, nanti valuasi perusahaannya seperti apa. Bayangkan saya properti mau IPO,
ngawannya Ciputra, Somarekon, Piwon, valuasinya sekian. Kalau saya lebih mahal, ya konyol. Siapa yang mau invest di perusahaan saya? Saya perusahaan baru, anak bayi gitu ya, baru mau IPO, yang gede-gede lebih murah valuasinya. Pasti investor lihat yang perusahaan gede, yang sudah ada historinya gitu. Nah, maka nanti akan bersaing nih, bikin valuasi semenarik mungkin, supaya investor-investor tertarik nih di sini. Nah, ini tugasnya financial advisory. Nah, ketika data-data sudah oke, semua oke, pajak gimana, mereka bangun divisi corporate secretary, nanti corporate secretary ini tugasnya nih ketika IPO, konsekuensinya tuh kayak dibodol sebenarnya sebagian. Setiap 3 bulan mesti ngelaporan update ke bursa, ke OJK, ke masyarakat, bikin public expose, ya kan. Oh, perusahaan saya kinerja seperti ini. Karena kita bertanggung jawab kepada masyarakat yang punya saham kita sebagian, kan. Nah, ini seperti ini, mesti rapor, gitu ya. Nah, dibangunnya divisi corporate secretary. Jika oke semua dengan advisory, baru dia cari sekuritas nih. Sekuritas mana yang punya izin emisi efek. Emisi efek itu tugasnya menjamin kita supaya bisa IPO. Nah, registrasi tuh. Oh, misalnya Pirip Sekuritas, punya corporate finance-nya. Oke, punya izin underwriter. Penin juga punya. Oke, kita ke sana, kita belajar, kita diskusi. Ayo, kita mau IPO nih. Laporan keuangannya sudah siap, sudah diaudit segala macam. Lalu underwriter akan ngomong, oke, ini ada biaya manajemen fee, ada biaya sharing fee, gitu. Jadi IPO kan biasanya kan butuh uang kan jualan saham, jadi ada biaya jualan. Nah, exit plan-nya gimana nih si investor? Kebayang gini, biasanya si emiten punya aset itu nggak cukup buat valuasi yang bagus. Jadi dia tambahin aset segala macam. Nanti gimana nih aset ini supaya bisa diambil lagi segala macam? Nah, itu butuh exit plan. Atau dia punya saham nih, segala macam nih. Ntar dia untungnya dari mana nih gitu ya. Atau dia bikin nggak termin. Oh, pertama saya nggak IPO, nanti saya nggak isu, ntar saya jual surat utang, saya jual MTN, saya jual segala macam. Nanti exit plan-nya gimana nih? Terminnya supaya dapat duit terus-menerus gitu ya. Nah, apakah sudah punya standby buyer? Jadi, apakah si investor ini, perusahaannya sebenarnya sudah ada yang ngincar nih. Misalnya, saya Genesis, di Hong Kong udah ada yang mau beli nih perusahaan saya nih, orang asing nih gitu. Tapi kan orang asing nanti kan nggak boleh, jadi dia pakai perusahaan lokal nih. Oke, exit plan-nya apa nih? Oh, ada institusi yang reksadana, karena saya syariah, ada yang mau beli. Jadi, underwriter tugasnya hanya menjahit, tukang jahit gitu ya. Nanti supaya IPO-nya langsung udah ada yang beli gitu ya. Atau, wah, butuh investor retail nih. Oke, Genesis, Hadrian punya member-membernya, mau nggak perusahaan saya? Kita presentasi ke teman-teman. Ini seperti ini, bagus apa nggak bagusnya kita jabarin. Nah, mau nggak investasi gitu ya. Tapi hati-hati, suka banyak komunitas yang berbangun komunitas, jualannya apa tuh, yang kemarin-kemarin kan, bisa ke luar negeri gitu, bisa janji-janji ya. Itu takutnya kan, seperti itu kan nggak bagus juga. Nanti ada juga yang janji-janji, oh saya film, oh saya ini gitu. Jadi itu hati-hati gitu. Jadi mendingan yang dari IPO janji-janji hitam atas putih gitu ya, agreement-nya seperti apa. Biasanya kalau saya investor ke komunitas, kalau sahamnya turun atau apa, ada buyback garanti gitu dari si emiten karena dia mau jaga harga, ada komitmen fee-nya segala macam. Itu yang lebih jelas biasanya. Apakah supplier dia nih mau beli nggak saham yang dia mau IPO nih? Oh karena orangnya bagus nih, saya mau beli. Itu juga bisa jadi standby buyer-nya. Nanti tugas underwriter juga membuat prospektus. Nanti kita pelajarin prospektus seperti apa gitu ya. Lalu dia akan survei juga ke usaha-usahanya seperti apa. Nanti dari underwriter ke bursa tuh. Di bursa biasanya kalau IPO itu ada 2 syarat. Punya aset tetap. Ini yang dulu ya. Sekarang mungkin yang papan akselerasi agak lebih longgar, tapi yang dulu adalah aset tetap. Kayak Gojek itu dulu susah. Kenapa? Karena kan nggak punya aset tetap. Nah, sekarang yang papan teknologi ini akan lebih longgar nih. Karena kan startup valuasinya beda. Kalau dulu valuasinya punya aset nggak, punya gedung nggak, punya tanah nggak gitu ya. Terus yang kedua, going concern-nya punya recurring income nggak. Contoh nih, perusahaan properti, untungnya gede, tapi nggak punya land bank lagi. Land bank itu nggak punya tanah nganggur lagi nih. Semua udah dipakai, udah jadi bangunan. Kan dia udah nggak jualan lagi. Lalu kalau dia IPO, nah keberlangsungan usahanya apa? Dia kan nggak punya tanah lagi untuk digarap, bisa seperti itu. Nah, kalau properti biasa indikasi seperti itu contohnya. Dia punya nggak land bank yang lagi digarap, yang potensial income-nya akan
bagus tuh, income streamingnya bisa berulang nggak? Ada nggak yang disewakan gitu? Kalau kayak Piwon kan disewakan tuh mall-mallnya, maka ada recurring income kan, income yang terus menerus gitu. Bukan hanya real estate yang jualan sekali jual dapat uang, tapi nanti nggak ada uangnya lagi gitu yang terus menerus sebesar itu gitu. Nah itu juga jadi pertanyaan bursa. Lalu papannya papan mana nih? Wah, ada yang bingung nih. Papan tuh apa ya Pak? Jadi gini, di bursa nih ketika IPO itu namanya dicatatkan di bursa. Lalu ada 3 papan pencatatan, papan utama, papan pengembangan, dan papan akselerasi. Nanti kita bahas setelah ini gitu ya. Ada 3 papan. Masuk yang mana nih gitu ya. Nanti ada survei, ada kunjungan usaha. Jika oke, baru review OJK. Nanti registrasi pertama, registrasi kedua, registrasi ketiga namanya efektif gitu ya. Dia udah masuk ke IPO. Nah, ini teman-teman nih, wah kok prosesnya panjang ya Pak? Memang IPO ini sifatnya administratif sebenarnya. Ini kan teman-teman dapat gambaran dulu gitu ya. Nah, intinya gini teman-teman, prinsipnya bursa dan OJK ya, yang saya dapat dari para ini ya senior di Bursa Efek adalah perusahaan go publik atau terbuka itu adalah kekayaan negara, sehingga harus dimiliki oleh masyarakat Indonesia sebanyak-banyaknya. Itu yang sekarang prinsipnya ya, yang idealisnya si bursa tuh dan OJK di IPO. Jadi bukan kesegelintir orang atau pihak asing. Ini prinsipnya idealisnya IPO ya. Jadi mereka ketika mau IPO, bursa itu sebenarnya punya idealis. Oh, nggak punya kekayaan negara nih sahamnya. Jadi harus dipunyai oleh orang-orang kita sendiri, orang Indonesia, yang invest harus orang Indonesia, bukan asing. Dan harus sebanyak-banyaknya retail. Nggak boleh cuma ada pihak-pihak yang katanya bandar merugi atau segala macam yang menguasai itu saham, dikontrol, dia tidak akan mau. Idealisnya seperti ini. Prakteknya bisa beda. Ya, ini idealisnya dulu nih. Ya. Paham ya teman-teman ya? Ini idealisnya si bursa dan OJK. Nah, yang tadi saya bilang, ada 3 papan nih sebenarnya. Nah, di Indonesia tuh lucunya tidak ada perbedaan kode antara ketiga papan ini. Jadi mau saya IPO nih, Genesis, kodenya Gene misalnya. Mau saya di papan utama, mau saya di papan pengembangan, kalian kan nggak akan tahu kan. Jadi saya punya saham Zebra sama Piwon. Saya kan nggak tahu di papan utama, papan pengembangan, bener nggak? Nah, papan akselerasi juga seperti itu, sama-sama 4 huruf. Cuman bedanya dia akhirnya ada satu menu disuruh sama bursa, pisahin dong ya papan akselerasi, karena papan ini sahamnya bisa ke 1 perak. Kalau papan utama, papan pengembangan kan paling rendah 50 perak. Papan akselerasi itu bisa ke 1 perak sahamnya. LUCY itu, Ngusi in the Sky itu, yang punya Wulan Guritno. Sofa, PJOG itu saham-saham akselerasi itu. Bisa ke 1 perak gitu. Jadi hati-hati ya saham-saham kalau mau lihat yang IPO, lihat dulu nih papannya masuk papan mana nih. Kalau papan akselerasi, hati-hati karena auto rejection-nya juga berbeda. Bisa 10% per hari gitu ya. Jadi hati-hati. Ini punya aturan yang berbeda. Ya. Nah, ini ada sedikit syaratnya nih. Oh, ngapun auditnya seperti ini gitu ya. Aktivanya dihitung. Kalau papan utama ya pasti aktifnya lebih gede. Papan pengembangan yang menengah, papan akselerasi yang boleh rugi malah. Ya, lihat ya, boleh rugi, tapi ada proyeksi atau performa bahwa usahanya akan untung nih di bulan ke-6 dengan proyek ABCD dengan lampirannya yang jelas gitu ya. Ya, boleh berdiri 1 tahun malah ya kan. Jadi akselerasi agak lebih longgar. Ya, coba di sini nanti ada syarat-syarat nih. Yang ditawarkan minimal sekian persen atau senilai sekian nanti bikin struktur tuh si financial advisory-nya. Ya, pemegang sahamnya juga kalau yang papan pengembangan rata-rata 500 pihak nih. Jadi makanya kalau yang beli retail itu mesti diutamakan. Nah, ada namanya full commitment dan best effort. Ya ini cuma kata-kata doang. Kenyataannya semua maunya full commitment. Full commitment itu maksudnya gini. Saya IPO 20%. Ya saya maunya 20% ini kejual semua. Jangan best effort, kejual cuma 10%, Pak. Uangnya 10% yang belum dapat, Pak. Nggak mau sebenarnya. Rata-rata maunya full commitment. Jadi kalau saya IPO 20%, 20%-nya kejual. Saya IPO 15%, 15%-nya kejual. Gimana caranya? Kalau penjamin emisi efeknya tidak ngaku jualannya, dia mesti beli sendiri. Itu tugas sekuritas gitu. Dari nempel kemana, urusan dia. Emiten maunya full commitment. Itu full commitment itu tuh. Si underwriter tanda tangan tuh. Nah itu ketar-ketir tuh. Wah, kejual kan nih usahanya? Kalau nggak kejual, repot.
gitu ya. Kalau nggak kejual namanya undersubscribe. Kalau kejual lebih banyak namanya oversubscribe gitu. Jadi yang mau beli banyak gitu ya. Kayak terakhir nih Bino itu kayak agak oversubscribe. Nah, MTEL juga pasti oversubscribe karena kita minta 100 dapat 70%, berarti ada oversubscribe 30% gitu ya. Tetap ada oversubscribe karena kan sekarang lagi hype-hype-nya IPO gitu ya. Kalau dulu banyak kan undersubscribe jadi dikuasai sendiri gitu. Ya. Nah, ini ada ketentuan lainnya ya seperti tadi ya sama syarat-syaratnya ya. Biaya-biaya juga sama. Kalau papan utama lebih mahal sedikit sama papan pengembangan ya di pencatatan ini maksimalnya aja segala macam. Tapi sebenarnya overall hampir mirip. Yang beda adalah papan akselerasi ini biayanya lebih murah. Tidak ada biaya yang minimum dan maksimum yang gitu. Jadi cuma fix biayanya gitu ya. Biaya tahunan fix juga gitu. Ya jadi kalau ini ada biaya pencatatan tahunan ya, ada minimum, ada maksimum ya. Jadi bedanya cuma seperti itu. Itu biaya pencatatan yang ke bursa ya. Di luar biaya underwriter, manajemen fee, sharing fee dan segala macam. Ya. Pak, kok murah ya? Cuma 25 juta bisa bursa? Iya. Biaya catatnya murah, di biaya catat di papannya murah. Biaya nanti yang underwriter, notaris, legal ya, audit itu yang mahal, ratusan juta sampai MM-an gitu. Itu yang mahal. Ya, jadi kalau teman-teman mau IPO, siapinnya di situ biaya-biaya. Nah, ini mekanisme pencatatannya. Kalau yang dari perusahaan kecil, besar, menengah, ke OJK, ke bursa, dicatat di papannya, nanti dapat fundraising di sini ya. Akan dapat duit berapa gitu ya, maksimal gitu ya. Nah, kalau mau yang agak gede ya masih di sekarang menengah, papan akselerasi dibatasin juga. IPO-nya maksimum sekian M gitu ya. Nah, ini hanya mekanisme ya. Lalu tadi kita lanjut ya, yang sudah masuk ke OJK di review akan masuk ke registrasi 3 atau efektif sudah muncul di IPO atau di website. Nanti ada namanya book building. Book building ini bahasa Indonesia adalah masa penawaran awal. Jadi harga IPO-nya itu masih valuasi, masih kira-kira nih. Ngaku kayak di berapa gitu. Udah coba deh lempar ke masyarakat di book building di awal. Oh, Microtel, Mitratel harganya 700 sampai 900 nih. Banyak yang nawar nih di 800. Akhirnya IPO-nya di 800 seperti itu. Dan di sini mereka sudah ada jualan 2. Fixed allotment sama pooling. Fixed allotment ini penjatahan pasti. Jadi contohnya kalau dulu tuh fixed allotment 99%. Boleh maksimum. Ya, poolingnya 1% minimum. Jadi kalau dulu fixed allotment dibanyak-banyakin. Kenapa? Yang beli adalah teman-teman sendiri gitu. Jadi afiliasi friendly parties lah yang beli gitu. Jadi mereka beli supaya mereka bisa dapat barangnya. Kan gini deh. Saya punya saham 1000 lembar. Saya IPO 200 lembar ke teman-teman. Mau harganya naik sampai ke ujung bulan, sampai turun ke bawah bumi, emang jumlah lembarnya bertambah atau berkurang menurut teman-teman? Ayo, boleh dicek nggak? Ini biar ada sedikit biar nggak ngantuk. Teman-teman, menurut teman-teman, kalau saya punya saham 1000 lembar, saya IPO 200 lembar, mau sahamnya harganya saya naik dari 100 ke 1000, terus dari 10.000 turun ke 100 misalnya, ekstrimnya, jumlah saham per lembarnya yang di masyarakat bertambah atau berkurang? Ayo, boleh ada yang jawab Pak di chat. Mungkin Pak Ali, Pak Slamet, atau Bu Tintin. Kalau seperti itu case-nya, menurut teman-teman, ada yang bertambah, ada berkurang? Halo? Waduh, kayak pada ditinggal nih, pada tidur ya. Tes. Soalnya masuk ke komputer, masih mendengar? Dengar kok. Dengar. Sambil ngantri di bengkel, nggak pasti dengar. Iya, gimana nih menurut teman-teman? Atau menurut Maria, gimana? Maria mukanya masih ada. Nah, menurut teman-teman kalau saya IPO, harganya naik atau turun, jumlah saham per lembar ya bertambah atau berkurang? Tetap. Hah? Gimana? Tetap nggak sih? Ini kalau saya ada IPO 1000, saya punya saham 1000, saya IPO 200, jumlah saham itu nggak akan bertambah. Makanya yang mereka mau itu bukanlah kenaikan harga saham pertama-tama. Yang mereka mau adalah barangnya.
saya punya sahamnya dulu nih. Makanya kalau dulu 99% mereka masih kuasai nih. Jadi 1% itu mau yang jual mereka beli lagi, jual mereka beli lagi, kan cuma 1%. Mereka gampang ngasih sediain uangnya lah. Jadi mereka bisa kontrol tuh. Ara berhari-hari gitu. Zaman dulu begitu. Nah, gara-gara begitu si bursa emosi. Gila nih dikasih hati minta jantung nih emiten-emiten. Ara gini kurang ajar ya. Bikin jadi yang untung bukan masyarakat, tapi segelintir pihak. Nah, itu yang akhirnya diubah tahun 2021 ini, aturan Januari 2021 yang bukunya sampai IPO, fixed allotment maksimum 80%, minimum poolingnya 20%. Nah, kalau poolingnya oversubscribe, fixed allotment-nya mengarah nih, lebih kecil lagi. Jadi, sekarang retail itu diutamain banget nih IPO nih. Mereka boleh beli sebanyak-banyak IPO, subscribe semakin banyak-banyak. Fixed allotment-nya masih ngarah nih. Jadi tidak ada pengendalian harga di awal. Kurang lebih begitu ya konsepnya ya. Nah, habis book building ketemu, mereka masuk masa offering gitu ya. Masa offering ini 3 hari, harga IPO udah final gitu ya. Nah, di sini ini udah mau akhir ya. Tadi kita ada tanya jawab. Ketika harga sudah final, orang masih bisa beli nih. Tapi yang book building udah dapat udah nggak bisa lagi. Jadi salah satu ya. Dan biasanya satu SID satu kayak order. Jadi kalau ada satu akun order di beberapa sekuritas yang diproses biasanya cuma satu gitu ya. Nah, bagaimana biar oversubscribe? Nah, fixed allotment-nya masih mengarah gitu ya. Gimana cara ikut fixed allotment? Itu tergantung dari si underwriter yang menawarkan. Jadi biasanya sindikasi itu beberapa sekuritas bekerja sama untuk meng-IPO-kan satu ini, karena kan full commitment. Satu nggak kuat nih, wah gedean nih, kita kerja sama yuk sama yang lain-lain gitu ya. Nah, ada juga ngasih kita versus big boys. Jadi kalau kita versus big boys ini, si yang kita lihat prinsip bursa ya, idealisme mulai dilakukan, yang dia di bawah 100 juta itu mesti 2 kali lipat yang di atas 100 juta. Jadi mesti banyak tuh yang jadi dikasih rasio tuh aturan sekarang. Jadi makin ketat supaya masyarakat boleh yang beli banyak-banyak gitu ya. Nah, saya kasih demo sedikit tentang apa nih, fixed allotment. Bentar, share screen-nya coba saya ganti ke screen 1. Share. Nah, muncul nggak yang tampilan ini? Tampilan website? Muncul. Muncul ya. Nah, ini contoh nih. Cimori, ya. Kan mau IPO nih, book building, fixed allotment. Nah, saya dapat email nih dari Penin. Bapak yang apa? Nasabah terhormat nih, ada fixed allotment. Tapi minimum 100 juta di masa book building kan, fixed allotment di masa book building. Nah, ini ada prospektusnya. Ini kalau yang fixed allotment biasa pakai tanda tangan form gitu. Nah, biasanya fixed allotment ada fee-nya 1% atau berapa gitu. Karena kan dapat lebih diutamakan fixed allotment gitu ya. Karena kebetulan lead underwriter-nya mungkin mereka ada sindikasi gitu. Ya, lalu juga ada misalnya nih Depo Bangunan. Ini ada 10 IPO, dia tawarkan IPO sebanyak senilai ini Bapak lembar ya, harganya sekian. Tanggal efektif, penawaran umum offering gitu ya, penjatahan, distribusi, refund, listing. Ini penjaminnya Mirae misalnya gitu ya. Ini contoh, teman-teman akan dapat email juga kok dari sekuritasnya yang kerjasama. Kalau UBIS, saya enggak ya. Jadi baru Penin sama Pirip yang kita kerjasama, karena ini butuh modal gede. Jadi mereka sindikasi kan butuh modal. Jadi kita cari kerjasama dengan perusahaan-perusahaan yang besar-besar supaya bisa ikut ke sini nih IPO nih gitu ya. Makanya kita juga ikut ke Penin, ke Pirip supaya bisa ikut ini. Nah, habis tadi penawaran umum, masa offering sudah final, masuk ke allotment debt dan refund debt, baru dia listing ke papan bursa dan IPO. Dan itu kita baru bisa beli jual di online trading tuh. Ya, sampai sini nih proses emiten menuju IPO. Ada pertanyaan nggak? Sebelum kita lanjut ke materi, kita coba registrasi nih. Teman-teman yang mau registrasi, kita registrasi sama-sama. Gitu. Ada pertanyaan? Mungkin dari Pak Freddy, Bu Tintin, atau Pak Ri? Atau bingung semua, Pak? Gitu. Nggak tahu juga. Belum ada? Nggak ada pertanyaan? Maria di-mute nih. Aku nanya lah. Gimana? Kalau misalnya mau ikut IPO nih, kan bingung ya, kan sekarang kan banyak pilihan. Kira-kira ada kriteria yang
ini nggak nentuin, oh ini tuh perusahaannya bagus, oh ini IPO tuh bakal arak nih gitu, 7 hari 7 malam gitu, ada nggak? Eh, Jujurnya agak susah. Karena gini, memang IPO itu kita tadi tujuannya kita kan nggak tahu nih. Tujuannya apakah emang untuk sebuah pendanaan baru, apa untuk branding gitu. Lalu apakah standby bayarnya sudah ada. Kalau dia niatnya jualan nih, kayak Mitratel, ini kadang-kadang jualan nih, karena 100% dapat 70%. Jadi dia jualan, dia memang pengen dapat duit dari masyarakat. Nanti apakah arah apa enggak, kayaknya Mitratel akan dibiarin ke masyarakat gitu ya. Karena sekarang modelnya karena tidak bisa dikuasai oleh segelintir pihak, jadi mekanismenya makin tidak bisa diprediksi tuh, makin bebas gitu. Makanya sifatnya IPO itu spekulasi beli aja. Nah, kalau mau bagus apa nggak bagus, biasanya patokannya ke fundamental tuh. Dia baca laporan keuangan, dia hitung valuasinya dibandingkan dengan industri sejenis. Jadi akan butuh ekstra paperwork lah ya, butuh pekerjaan review-review gitu ya. Dan mereka tipikalnya nge-hold sampai setahun, sampai lewat masa kunci segala macam gitu ya. Fixed allotment ada juga yang dikunci kan setahun 8 bulan supaya barangnya nggak bisa dijual. Kenapa? Supaya harganya nggak dijual semua, supaya harganya nggak turun di hari pertama. Ada juga seperti itu skemanya. Jadi sekarang makin nggak bisa diprediksi. Jadi cuma hype-hypean aja 1-2 hari kita jualan. Umumnya seperti itu. Yang IPO berhari-hari naik, rata-rata kan IPO yang kecil. Kenapa? Karena tidak laku, undersubscribe. Jadi dikuasai oleh segelintir pihak. Itu yang sebenarnya lebih, yang ke orang-orang yang ngincar untung banyak, kebanyakan masuk ke situ. Tapi ada juga loh yang zong, yang kayak GTSI, atau kayak Widodo, apa tuh, Makmur yang habis IPO, tunggu 50%, kan banyak juga yang zong ya. Jadi hati-hati gitu. Tapi kalau yang terkenal kayak Mitratel, saya rasa kalau ARB berhari-hari di hari ini kayaknya terlalu ekstrim ya gitu. Saya rasa tetap dia punya uang, dia akan bantu jagain harganya supaya nggak terlalu memarukan di pasar modal gitu. Kurang lebih seperti itu sih. Kan kalau turun kan zong banget gitu. Kayak mereka akan namanya jelek gitu. Ya. Nah, ini saya mau tanya nih ke sekalian Pak Ri, Bu Tintin, siapa lagi? Pak Slamet, Pak Freddy, Pak Ade, sudah punya IPO belum? Jadi teman-teman, sekarang kalau mau ikut IPO itu lewat website eipo.co.id nih, saya kirim di chat ya. Nih, itu teman-teman masih register di sini nih, register ya. Ini kelihatan ya, saya punya ini ya. Teman-teman masuk ke email teman-teman di sekuritas, register gitu ya. Nah, teman-teman saya akan coba nih, kalau kita mau kita pandu, kita coba gitu ya. Sudah punya, bawa BMTEL kemarin. Sama Pak Ade, tos. Kita juga bawa BMTEL. Nah, kita cuma ikut hype aja gitu ya. Nah, belum. Nah, Pak Fedi akan buka linknya, klik register, masukkan email ya gitu ya. Segala macam, nanti akan dapat verify email sama OTP ya. Tinggal ikutin step-nya aja. Nanti saya akan masuk ke sampai ini nih. Ketika Pak Freddy sudah bisa login ya, nanti akan saya akan ini. Bu Tini juga udah beri, bagus Bu. Kita ke Senin ya, moga-moga naik ya, karena saya juga ikutan beri gitu, tapi spekulasi aja. Ya, ini saya coba login pakai saya punya ID ya teman-teman. Ini agak susah kombinasinya. Ada simbol, ada angka, 2 huruf kecil, 2 huruf gede, minimum seperti itu. Jadi passwordnya agak-agak ya riwah lah ya. Dicatat aja. Nah, ini saya login. Nah, di sini teman-teman, di halaman pertama ada find IPO. Jadi Mitratel udah tutup nih, karena sudah kemarin kan final price nih, kalau book building nih masih ini nih. Harga 500-620 ini masih penawaran awal nih. Nah, prospektus di sini klik nih. Tut gitu ya. Nah, ini teman-teman bisa save nih. Oh, Mitratel. Sini kan ada tanggalnya nih. Penawaran umumnya tanggal berapa, listing tanggal berapa gitu ya. Ini company profile lah, ini penjamin emisi efeknya, lalu ada laporan keuangannya segala macam. Nah, ini teman-teman prospektusnya bisa dibaca, bisa berlembar-lembar. Udah isinya kayak apa ya, kayak company profile ya gitu ya. Nah, ini yang benar sih dibaca dulu gitu ya, dibaca dulu sampai habis gitu ya. Kira-kira laporan keuangannya gimana sih? Biasanya saya langsung ke laporan keuangan tuh, ke bagian laba rugi biasanya gitu. Nah, ini mana ya? Coba kita daftar isi. Nggak rugi di paling bawah tuh 289. Langsung ke halaman paling bawah aja. Nah, bisa sini nih saya langsung baca nih.
di bagian neraca atau nggak rugi, untungnya ada berapa ya gitu ya. Nah itu ini nah ini biasanya kalau mau yang lebih detail kan ada ngapain auditnya nih. Oh ada hutang usahanya, untungnya tuh dari operasional apa dari aset lain-lain ya. Jadi baca-baca fundamental ya lebih ke sana gitu ya. Berarti kalau rugi juga mungkin ya ada ya? Ada, tapi kan tadi patukannya dia punya proyeksi 6 bulan untung kayak Bantek itu akan dibuat bayar hutang loh gitu sebagian. Jadi ada tujuan IPO ya kan dia akan cantumkan juga di prospektus nih. Berarti mirip-mirip sama kalau right issue, kalau misalnya tujuannya buat bayar utang kurang bagus dong ya? Iya, kurang bagus. Iya. Tapi biasanya kalau buat bayar utang semua, bursa nggak akan kasih IPO malah. Biasanya dia ada ya utang sebagian. Biasanya ngomongnya begitu dia. Gitu. Dibagus-bagusin lah ngomongnya. Apakah ada tahu emiten syariah apa tidak? Apa di prospektus? Iya Pak Ade. Biasanya kalau syariah dia akan masuk ke prospektus dan mungkin kalau yang gede akan masuk ke indeks syariah langsung gitu. Gitu. Biasanya mereka jualan sih, oh IPO ini IPO syariah nih gitu. Mereka akan ngomong di prospektus juga atau di berita-berita akan ngomong. Karena syariah itu apa ya? Gimmick jualan juga sih gitu. Karena beberapa indeks syariah kan butuh makanan. Nah, itu IPO syariah jadi makanan mereka gitu. Jadi saya nggak ketemu lah ini ngapa ruginya. Agak-agak malas nyarinya sebenarnya. Bisa gitu lah, cari laba rugi, cari segala macem gitu. Nggak ketemu. Sorry. Nah, sorry, sampai sini. Nah, ini. Nah, biasanya sampai sini, udah mau find IPO. Nah, kalau teman-teman misalnya kayak siapa ya, yang nih, udah masa offering, si Bino sama Depo, atau ini RMK juga saya ditawarin fixed allotment nih, atau Avian nih, yang mau order ya ceritanya ya. Jadi kalau kayak Pak Freddy nih, udah register nih, nanti ke menu ini dulu ya Pak, ke nama kita, menu profile nih. Ya, di handphone juga bisa sih. Nah, ini ke bawah, ke ini ya, kalau di handphone di bawah, add broker nih. Add broker, nanti masukin nih, kode partisipan tuh kode broker. Jadi kalau Panin, GR, nanti ada suggestion nih gitu. Kalau Pirip, kakak, Pirip gitu ya. Nanti masukin, I agree, send gitu. I have SRE, send gitu ya. Nanti akan muncul ini, broker ya, authenticated gitu statusnya. Kalau statusnya deactivated atau authentication process berarti masih nunggu dan harus lihat lihat si sekuritas ya, tanya CS juga boleh, Pak kok saya belum deactivated, biasa 1 hari baru deactivated. Nah ketika Anda mau order kayak tadi find IPO, baca prospektus sudah oke, klik misalnya Avian nih, more info. Nah ini ada ceritanya sedikit gitu ya, lalu Anda bisa press order. Ini saya udah punya. Contoh yang saya belum punya apa ya? Yang baru deh ini misalnya si siapa nih? Dharma Polymetal. Mau info, kita press order nih. Pakai sekuritas apa? Saya punya Pirip. Penin deh misalnya. 500 sampai 620. Saran saya masukin harga maksimum. Nah kalau dapat di bawah. Minta berapa ngot? 100 ngot. Nah, ini bisa isi no baru send. Nah, apakah di sini Anda sudah harus siapkan uangnya? Jawaban saya, isi dulu. Kenapa? Biar di-approve. Udah di-approve, nanti uangnya Anda boleh pakai, boleh. Nanti uangnya akan didebetnya di akhir masa offering sebenarnya gitu. Ini masih masa book building kan. Nanti ketika sudah press order, lalu masuk masa offering, akan approve nih. Seperti ini. Nah, ini teman saya nih, Pak Hadi sama Pak Ari nih sebenarnya di Penin. Kalau Anda sudah seperti ini, saya nawar Mitratel nih, 975, dapat 800, beli 10 juta, dapat cuma 8 juta, dapat lagi cuma 5,6 juta, 70 lotan gitu ya. 70 lot nih dapatnya nih. Status allotted nih, atau dialokasikan. Di sini nanti sebenarnya ini ada tulisan nih. Anda sudah membaca prospektus, centang, nah Anda masih klik nih. Kalau Anda nggak klik ini, IPO-nya nggak akan diproses. Jadi IPO itu diproses jika teman-teman sudah membaca prospektus dicentang. Ya baca nggak baca urusan kalian ya gitu. Tapi secara sistem masih dicentang. Jadi sudah ada verifikasi dari investor. Oh saya sudah baca prospektus. Nah ini saya ikutnya pooling nih, bukan fixed allotment, pool namanya. Nah dapat sekian gitu ya. Nanti tinggal di portofolio muncul gitu ya.
udah langsung muncul. Uangnya udah didebet di LDN, nanti akan dikembalikan lagi refund jika dapatnya nggak penuh. Nah, ini udah dapat IPO, udah register, sudah dapat price order, udah tinggal jual di pasar. Ya. Nah, ini prospektus definisinya seperti tadi yang kita lihat. Panjang isinya dari legalitas, struktur perusahaan, company profile, bisnis form, bisnis model, operasional seperti apa, kapan audit, wah banyak deh gitu ya. Intinya detail-detail untuk para investor ingin membeli suatu perusahaan, ini loh informasi data-datanya yang Anda butuhkan gitu. Ya, itu prospektus. Nah, ini ada juga yang bingung nih. Diminta SRE, SID sama KSI, bedanya apa sih gitu ya. SID itu adalah nomor tunggal identitas investor, singkatannya Single Investor Identification. Jadi itu kita punya sekuritas nih A, B, C, D, E gitu ya. SID 1, teman-teman. SRE itu adalah rekening tempat nyimpen sahamnya, namanya sub rekening efek gitu. Di KSI itu namanya sub rekening efek. KSI kan Custodian Central Efek, itu nama company-nya. Nama rekeningnya SRE, sub rekening efek. Untuk SID A, SRE ini gitu ya. Jadi SRE itu tempat nyimpen si sahamnya. SID itu nama KTP-nya, nggak nomornya. Kartu aksesnya kan udah digital, di KSI ada punya kartu akses untuk punya sekuritas A, B, C, D, E, ada kartu akses untuk melihat portofolio secara konsolidasi dari semua sekuritas. Tapi website-nya masih jelek sih, jadi lihatnya susah gitu. Tapi konsepnya seperti ini. Ya, jelas ya, SRE, SID, ada KC gitu. Ya, nanti perdagangannya seperti ini yang di pasar sekunder. Seperti biasa ya, order jual beli seperti biasa lewat sekuritas. Anggota bursa itu sekuritas. Nah, kira-kira sebenarnya IPO tuh cuma seperti itu aja. Jadi IPO ini. Nah, teman-teman yang nanti ini prospektus bisa baca-baca gitu ya. Ini sebenarnya lebih ke fundamental. Saya juga cuma baca laporan keuangan, gitu. Saya nggak terlalu baca semua. Lebih banyakin suruh teman yang bacain yang fundamental, saya dengar analisa apa gitu. Nah, ini juga kalau teman-teman bingung, ada FNQ ya, frequency expression gitu ya. Kalau yang ada di website IPO ini gitu ya, kalau ada kesulitan sebenarnya. Gitu ya. Ini juga panduan-panduan Go Public sebenarnya ada di website juga gitu. Ini saya cuma bantu summary-in buat teman-teman yang lebih gampang saya jelasin gitu. Dulu-dulu IPO soalnya kita nggak tahu sentuh karena kan sifatnya yang tadi banyak di screen pihak gitu. Nah, makin ke sini makin idealis, makin ada website, makin segala macam. Jadi yang mau IPO-an tanda kutip udah makin susah karena IPO kan dari semua orang boleh ngebom bahasa saya, boleh beli gitu ya. Nah, itu jadi susah dikendalikan gitu. Coba aku rangkum sedikit ya. Jadi pertama itu kan sekarang kalau mau ikut IPO itu berarti harus bikin akun dulu nih di website nih. Terus udah bikin akun, masukin kode sekuritasnya. Jadi misalnya pakai Philip, masukin kakak gitu kan. Ya, di profile nah, ya. Nanti di approve-nya sekitar berapa hari tuh? 2-3 hari mungkin ya? 1 hari sih idealnya sih, ya? sehari. Nah, nanti pokoknya tunggu di approve dulu, baru bisa pesan saham ya? Betul, baru bisa ke find IPO, nanti sini ya. Masukinnya di range harga yang tertinggi biar dapat gitu kan? Ya, gitu. Kayak kita nih, active order minta si Mitratel 975, dapat 800 ya kan dapat diskon. Nggak apa-apa gitu kan. Lebih murah. Tapi yang pasti mah tetap dapat, tapi nanti di harganya mah tergantung dia berapa kan. Ya, dari sini kan nanti ada masa offering. Di akhir masa offeringnya ada allotment date. Nah, baru tahu tuh, 8 juta dapat cuma 70%, dapat 5,6 juta ya is okay gitu kan. Dapat dananya nanti di debitnya waktu hari terakhir si offering date ya. Betul. Itu di debitnya jam 10 ya, 10 pagi. Bener, di hari terakhir jam 10. Di debitnya 100% dulu tuh. 100%, besoknya baru kehitung dapat berapa, baru dibalikin refund gitu. Oke, sip. Jelas. Nah, agak-agak ini ya, sifatnya administratif sih, orderannya agak administratif sebenarnya. Dulu lebih banyak pakai form, pakai surat materai, surat kuasa. Sekarang kalau pakai website, jujurnya ya lebih gampang lah ya. Sebenarnya agak bingung karena dia rada beda sama kemarin IPO buka kan ya. IPO buka soalnya non IPO kan, dia pakai form masih kan. Terus bisa di aplikasi sekuritas, akhirnya formnya di Google Form itu dia bikin di aplikasi akhirnya kan dadakan gitu. Nah, ini akhirnya ada book building ya kan, udah ada statusnya ya gitu ya. Ini yang udah close ada close gitu.
banyak IPO yang zonk juga ya teman-teman, jadi jangan semua IPO dihajar juga ya. Gitu. Biasa sih sudut kacamata investor karena kacamata spekulan gitu. Agak beda sih kacamatanya. Jadi kalau IPO sebenarnya lebih ngelihat ke fundamental dulu ya. Ya, perusahaannya bagus apa enggak gitu. Gitu. Kalau kacamata spekulan biasanya lihatnya ke ini. Yang IPO ini siapa sih underwriter-nya? Oh, si ini nih Bandar nih gitu. Semesta misalnya gitu. Indo Capital gitu misalnya. Ini kan saya kan ada nggak jelasin ke kalian yang dunia-dunia ininya ya, dunia skimnya ya. Nah, skemanya sebenarnya ada banyak. Bisa juga IPO itu kan yang cuman branding. Jadi kadang-kadang IPO itu kalau nggak laku diberi sama orang sendiri gitu. Ada juga seperti itu. Nanti mereka jualannya kan cuma demi branding, ya udah akhirnya sahamnya kayak saham tidur, kayak tidak liquid di bursa. Ada juga yang gitu kan, IPO-nya cuman IPO tuh sepi gitu. Ada yang seperti itu juga. Yang rame tanda kutip mereka bayar biaya ini yang orang yang mau jual beliin gitu. Bahkan dulu ada yang IPO saking sepinya nggak ada yang beli, IPO-nya zaman dulu direkturnya gini, beliin satu lot gitu, satu lot, jadi ada transaksi reject gitu. Ada yang begitu saking sepinya dulu. Nah sekarang sih mungkin karena IPO harapannya makin ramai yang bisa beli gitu. Tapi teman-teman yang mau beli mesti daftar gitu. Karena kayak Pak Freddy kalau belum ada kebingungan daftar, japri aja Pak, nanti kita bantu guide supaya bisa register di sini. Gitu. Yang pasti UBIS belum bisa, PIRIP bisa, Panin bisa gitu. Tidak semua sekuritas bisa ya, sekuritas yang broker yang gede-gede lah yang rata-rata bisa nih. Partisipannya yang gede-gede itu apa ya? Ya Sinarmas bisa, Valburi, terus PIRIP bisa ya. Biasanya sih masih kode broker sih, PIRIP, ya kan, Penin. Gitu. Tapi sebenarnya ya kalau mau dibilang gitu ya, dalam satu saham itu bagus mana sih? Maksudnya bagus presentasinya besar di masyarakat atau enggak? Yang IPO strukturnya? Enggak yang umum, yang udah listing. Secara umum bagusnya tuh gini Mar, dia mungkin maksimum 40% di masyarakat ya. Kenapa? Jadi dia masih punya bumper nih, mau ngeliat isu masih punya bumper. Atau bisa kalau IPO bisa 20% sampai 25%. Kenapa? Dia ada bumper nih, kalau dia mau ngeliat isu 5% lagi atau 10% lagi, masih punya saham tambahan untuk dijual ke masyarakat gitu. Tapi kalau udah 50% dimiliki masyarakat atau 90% dimiliki masyarakat, sebenarnya RUPS-nya kan agak kacau kan, kebayang. Yang punya banyak banget nih masyarakat gitu kan. Jadi takutnya perusahaan ini tidak bisa didirect oleh CEO-nya gitu loh. Jadi biasanya sih 20-25%, nanti dia punya bumper, mau ngeliat isu 1, ngeliat isu 2, atau dia kasih waran, nanti masih punya bumper gitu. Gitu. Kalau dimiliki 90% masyarakat, ngasanya jadi perusahaannya udah nggak ini ya, udah nggak solid gitu. Kecuali blue chip kali ya, kayak BRI, BCA kan pasti masyarakat lebih gede ya pemilikannya. Enggak. BRI 60% NKRI, negara yang punya. Oh negara. Oh negara, berarti negara beda sama masyarakat ya, gue pikir sama. Beda. Negara tuh ya si negara yang punya, dividennya buat negara makanya. Nah masyarakat sebenarnya cuman berapa ya? Lihatnya kita, oh ini aneh, handphone gue nggak ada lagi di RTI. Di RTI biasanya gue bisa lihat itu RTI mobile apps-nya kan ada tuh atau ini dulu. Jadi lupa nih makanya ngomong ini. Selain RTI itu ada juga tuh. Gue jadi lupa. Yang bisa lihat susunan profil. Coba di sini ada nggak ya di website? Data saham Indonesia bukan? Ya bisa lihat struktur ini kepemilikan sahamnya ke BRI. Ada tuh dulu di ini. Ini ada nggak ya kalau di bursa ya shareholder? Biasa tuh ada di website, ada website yang lupa namanya apa, yang kayak RTI gitu ya. Jadi bisa lihat nih kayak Republic of Indonesia ini. Oh ini nih, pabrik kurang dari 5% nih masyarakat nih. Ini per 2019 ya, nggak update ya. Misalnya masyarakat 5%, negara 57% gitu. Dia ada ini ya. Biasanya sih
masyarakat lebih kecil, tetap yang punya dominannya negara gitu. Biar dia ada bumper. Biasanya kalau udah gini dia ada buyback-nya tuh supaya tetap dia yang nguasain kan. Bentar ya. Apa ya namanya? Perusahaan tercatat. Mesti cari-cari sih. Lupa aku gimana ini. Gampang nanti di grup aja. Iya, iya. Ini nih BBRI di sini. BBRI 59%. Negara ya? Karena habis right isu itu. Iya. Ini nih, sini nih. Ada nih struktur ini kalau salah. Nah, masyarakat kuota 5%, 43%. NKRI 56% tuh. Terus ini ada nih nama-nama individu nih yang gede-gede nih. Ya mungkin ini direktur atau siapa yang terkenal ya. Belum ada nama kita belum ada sih, belum segede itu ya. Ini kan direksi dan komisaris nih, ada tulisannya nih saham-saham mereka dicantumin nih. Sun. Ya, ini masyarakat 43% sih. Cukup gede sih ini gitu karena habis sangat isu kan. Tadinya sebelum isu kayak negara 60% ya gitu. Udah, itu aja sih sebenarnya materinya. Yang penting ini teman-teman, kalau mau find IPO, baca prospektusnya, segala macam. Terus teman-teman nggak usah takut dengan apa prinsip yang saat ini terjadi. Sebenarnya teman-teman kita lebih dilindungi lah. Maksudnya kita yang beli lebih ke retail, lebih sempurna pasarnya, lebih efisien gitu. Kalau zaman dulu kan kayaknya terlalu didominasi oleh segelintir orang gitu. Ya. Jadi siapa yang mau IPO teman-teman, nanti kasih tahu kita aja, nanti kita coba bantu kenalin ke teman-teman sekuritas Spirit atau Penin buat bantuin. Ya gini ya, kalau teman-teman mau IPO, nomor 1 ke financial advisory dulu biasanya. Itu bisa di sekuritas, bisa orang lain, bisa sih perusahaan yang gede-gede udah punya advisor sendiri gitu. Jadi contoh kayak Traveloka, atau setahu saya Traveloka itu dia mau IPO di Nasdaq teman-teman. Jadi dia udah hire head financial plan itu dari yang bagus punya, yang sudah bisa siapin laporan keuangannya buat ke Nasdaq gitu. Ini setahu saya. Ya kayak Goto itu ya setahu saya dia juga ada rencana mau ke Nasdaq di kuartal akhir 2022. Ini yang saya dengar dari bagian dari finance-nya gitu, Goto. Jadi mereka tuh IPO-nya maunya dual listing di Indonesia dulu, nanti baru ke Nasdaq gitu. Gila ya. Visinya pada jauh-jauh gitu. Padahal kayak Bukalapak, laporan keuangannya rugi gitu ya. Jadi orang pada gitu ya. Sahamnya jadi turun deh. Di bawah Kalau perusahaan asing juga boleh IPO di sini? Enggak. Nggak boleh. Nggak boleh. Tapi kan bisa keluar ya? Hah? Kalau kita keluar bisa gitu kayak Traveloka ke Nasdaq gitu bisa ya? Bisa. Sebenarnya perusahaan asing bukannya nggak boleh sih. Mungkin boleh-boleh aja, Pak. Cuman mereka bilang buat apa gua IPO ke sini gitu ya. Misalnya kayak di Hong Kong atau di apa kan pasar modalnya lebih gede kan investornya. Jadi perusahaan yang IPO-nya kan perusahaan lokal semua. Kalau yang asing kan biasanya justru dari lokal mereka IPO supaya dibeli asing gitu biasanya gitu. Kayak Unilever, HMSP kan akhirnya udah jadi asing kan yang punya kan. Jadi udah ya gitu. Tapi kalau asingnya sendiri kayak IPO di Indonesia kayak jarang deh, hampir nggak ada gitu. Karena mereka kan perusahaan lokal kan yang mau IPO. Market cap ISG aja dibandingin sama Nasdaq aja banding berapa tuh? Jauh. Jauh banget makanya gitu. Makanya mereka dasar sebenarnya buat dapat investor yang lebih gede lagi kan pikiran mereka. Gitu ya, ini prosesnya sih. Ya, ini tujuannya. Udah, ada pertanyaan lagi? Sebenarnya IPO seperti itu aja. Ada pertanyaan nggak tentang IPO? Pas saya mau daftar gimana, saya mau beli gimana, kan tadi udah gitu. Ada pertanyaan lagi? Nggak ada ya? Kelihatannya sih teman-teman mungkin masih bingung ya, maksudnya kayak untuk pilih saham IPO tuh kan banyak tuh pilihannya ya, pilih yang mana gitu mungkin ya. Ya, itu sih jujurnya mesti agak ini sih, lebih ke prospektus butuh paperwork sih. Ya satu-satunya kalau teknikal kan gampang tuh ada setup-nya. Oh, lewat seri, buy, lewat volume, buy gitu. Kalau di IPO spekulasi sih, terus mesti lihat apa keuangannya gitu ya. Belum ada teknikal soalnya ya. Iya, lebih apa? Banyak paperwork sih. Jadi banyak apa?
bahan evaluasinya itu lebih banyak gitu. Mau nggak mau mesti fundamental itu Maya. Iya, mesti fundamental. Karena kan emang nggak ada chartnya kan, itu mesti apa. Nah, kalau yang mau beli jual lewat chart di IPO, saran saya sih tunggu 6-8 bulan deh. Sahamnya udah kayak buka lapak nih, udah berjalan, udah stabil di sini, baru kita beli jual. Kalau cuma hari 1 hari 2 mas scalping aja, biasanya gitu. Susah biasanya. Udah? Ada pertanyaan lagi nggak? Gimana yang lain nih kok? Dari tadi cuma saya doang yang nanya, jadi nggak enak. Bingung ya? Mungkin Ko Peter atau Daniel ada pertanyaan kah? Wah, ditinggal nih kayaknya nih. Ya udah, mungkin itu aja. Saya ini ya. Sebenarnya ada materi yang lain, tapi mungkin sementara ini dulu aja. Mungkin gini teman-teman, saya kasih sedikit gambaran terakhir ya. Teman-teman yang masuk ke IPO, kadang-kadang mereka berpikir gini, gue nggak akan dapat duit di depan nih. Karena misalnya investornya perusahaan gue kurang terkenal, industri gue, industri baja, industri bukan F&B, industri yang kurang terkenal deh perusahaannya. Kenapa dia dapat IPO? Dan dia akan incar nih, masuk ke indeks sektoral, masuk ke Kim 45, atau masuk ke syariah yang Pak Ade bilang tadi. Maka dia akan diserap oleh fund manager syariah misalnya. Atau ke manajer yang mau rebalancing, dia butuh sektor A, sektor B, sektor C untuk portfolio mereka gitu, bagi-bagi resiko. Itu juga akan menjadi sumber pendanaan baru nih buat IPO gitu kan, jadi diberi oleh mereka gitu. Mereka jualan ke sana. Gitu ya. Jadi banyak sekali skema IPO tujuannya ujung-ujungnya sebenarnya sumber pendanaan. Itu mayoritas itu sih sumber pendanaan baru kata-kata. Ya, jadi nanti ada corporate action, ada stock split, nanti mereka akan ada kewajiban dividen juga ya kan. Kata-kata juga dikasih waran oleh si IPO sebagai pemanis. Jadi saya butuh uangnya itu nggak sekarang. Karena saya butuh 6 bulan lagi atau 1 tahun lagi saya butuh uang juga nih buat kan saya beli mesin. Mesinnya udah operasi. Nanti saya butuh mesin kedua nih di akhir tahun. Dia bikin nih waran. Jadi yang beli IPO tebus dapat waran free. Ntar boleh convert menjadi saham di akhir tahun misalnya. Dia kan seperti itu, jadi supaya dia dapat 2 termin. Jadi waran itu kadang-kadang pemanis, seorang dapat hak gratis, nanti bisa eksekusi, kita masih store modal lagi buat tebus warannya, si emiten akan dapat duit lagi yang kedua gitu. Jadi waran tuh tugasnya kayak seperti itu, pemanis hak derivatifnya gitu ya. Biasanya kan 6 bulan ke atas baru boleh tebus gitu ya. Jadi bukan beda dengan isu. Isu kan sahamnya lagi, keuangan dia sudah perhitungkan nih. Waran plus saham yang di IPO kan jumlahnya sekian, itu udah ada struktur ke bursa gitu. Tetap kalau waran ditebus sama saham yang diedarkan jumlah persentasenya sekian tuh, itu akan dihitung gitu sama bursa. Ya. Nah, ini quote akhir, mau teman-teman mau IPO, mau trading, mau investasi, ternak saham atau apapun, yang penting saya rasa konsisten ya. Biasanya pelajarin satu hal sampai teman-teman master, itu lebih bagus dibanding teman-teman menguasai banyak-banyak tapi cuma setengah-setengah, nggak ada yang oke gitu. Jadi saya tetap suka sama prinsip Busri, pelajarin satu indikator, satu teknik sampai Anda master gitu. Saya di Genesis hampir pakai tiap hari, kayak teman-teman juga sama. Lama-lama dapat feeling kan, oh ini carry, saya buy. Oh ini GPS seperti ini, volume seperti ini, saya buy. Jadi lama-lama dapat masternya gitu, dapat feel-nya gitu. Mungkin itu aja, kita mungkin materinya udah sampai sini, kita tutup ya. Mungkin Maria ada tambahan lagi? Enggak sih, udah cukup. Nggak ada ya. Teman-teman yang lain ada tambahan nggak? Dan yang MTEL kita coba ke Senin ya. Moga-moga naik. Bu Titin ya, Pak Ade, Pak Freddy, ada pertanyaan kah? Atau Pak Samet? Iya, udah ya. Oke. Cukup ya. Oke. Ya, okay. Mungkin kita sampai ketemu di kelas lainnya ya. Yang ini nanti saya rekam, saya upload di website ya untuk teman-teman yang belum nonton.